kali ini ketemu lagi dengan herbalis konsultan HID Umi Sabil. Kali ini Umi Sabil akan kunjungan ke PT Herbal Salam. Kunjungan kali ini sangat spesial, ada sesuatu yang ingin Umi Sabil sampaikan ke sahabat-sahabat semua. Oke, sahabat HID semua, gak sabar lagi kan ingin tahu apa yang akan dilihat bersama Umi Sabil di dalam kunjungan PT kebanggaan kita semua, yaitu PT Herbal Salam. Ikuti ya. Sahabat HID, kali ini Umi Sabil sudah sampai di PT HS, yaitu Herbal Salam. PT kebanggaan kita semua, kebanggaan mitra-mitra HID seluruh dunia. PT Herbal Salam adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk yang setiap hari kita konsumsi. Ini sesuatu yang spesial hari ini, ada yang mau Umi Sabil ceritakan. Yuk, kita kulik ke dalam, kita lihat apa yang ada di PT ini. Ikuti ya. Assalamualaikum Mbak Andri. Waalaikumsalam, selamat datang Umi di Alhamdulillah. PT Herbal Salam. Ini banyak mau nanya-nanya nih. Iya, silakan. Di PT Herbal Salam, karena produknya kan sudah mendunia nih Pak. Nah, banyak yang saya ingin tahu. Dunia mana aja nih Umi? Dunia HNI Pak. Pokoknya mendunia sampai Oke, Thailand, mantap, sampai Malaysia. Nah, ini yang nempel-nempel ini apa ya Pak Andri ya? Wah, ini perizinan yang sudah kita siapkan, kita terapkan di PT Herbal Salam. Salah satunya itu izin ukotnya Umi. Nih. Oh iya, nah ini sahabat-sahabat HNI ya, ada izin yang harus sahabat-sahabat HNI ketahui tentang PT Herbal kebanggaan kita. Ya Nah, Pak? ini izin ukotnya ada 4 jenis sediaan, ada kapsul, cairan obat dalam, teh rajangan, sama serbuk saset, yaitu kopi yang produksi Herbal Salam. Kopi 7 elemen yang selama ini sudah dinikmati ya. Ya, betul. Nah. Satu lagi kita punya sertifikat halalnya di Herbal Salam. Nah, ini LP POM MUI ya, sudah kita ya? Sudah, sertifikat Umi, betul. halalnya. Iya. Selain itu juga kita sudah mendaftarkan tenaga kerja kita ke BPJS Ketenagakerjaan dan Nah, ini sahabat-sahabat Kesehatan. Ini HNI. salah satunya, nggak semua perusahaan yang kecil seperti HS ya. Mendaftarkan karyawannya ke BPJS Luar Ketenagakerjaan. biasa, PT Herbal Salam kecil-kecil berkualitas ya, sudah mendaftarkan tentang karyawannya. Nah, Serta Direktorat Pajak pun kita sudah, pajak itu penting sekarang buat pajak pun pelaporan PT pajaknya. Herbal Salam pelaporannya sudah sangat-sangat baik. Iya, alhamdulillah Umi. Iya, ini Pak, ada yang ingin saya tahu, ini apa nih? Oh. Gambar-gambar tanaman obat ini kayaknya ya? Nah, betul Umi. Ini berbagai macam tanaman yang berkhasiat obat. Jadi beberapa tanaman yang kita gunakan ada di gambar ini. Di gambar ini. Iya. Jadi betul-betul produk kita adalah produk alami gitu ya. Betul Umi. Nah, dan pastinya tidak ada tambahan kimia obatnya ya. Pasti. Nah, karena kita punya prinsip ilahiyah, alamiah, ilmiah. Nah, Oke. ini nih tanaman berkhasiat obat yang sebagian besarnya diproduksi di PT Herbal Salam. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol ada tanaman obat yang terkait dengan produk, sebagian besar dari tanaman yang ada di gambar ini ada dalam produk di Herbal Salam ya Pak ya? Pasti adanya, pasti ada. Ini apa nih? Ada sesuatu yang belum pernah bisa dilihat nih. Wah, ya, ini kayaknya kejutan nih dari Herbal Salam nih teman-teman nih. Ya Umi, ini Boleh dia. dijelaskan Pak? Nah, ini dia kopi yang produk baru kita yang ada logo premiumnya. Jadi Premium, dahsyat nih. Ya. jadi kopi 7 elemen yang kita konsumsi sekarang ada premiumnya sekarang. Gitu. Nah, ini kok warnanya mirip nih. Matching ya, matching ya. Keemasan, kehitaman, nah gold nih. Ini ada sesuatunya kah di sini karena ada tulisan premium? Pasti ada. Jadi ada perbedaan antara kopi elemen yang biasa dengan yang premium. Ya. Dengan ini dia ada perbedaan di dalam Nah, herbalnya yang kita gunakan. jadi 7 elemen yang warnanya gold, coklat, hitam ini ada penambahan, begitu ya Pak Andri ya? Betul, Mi. Apa aja Pak penambahannya Pak? Salah satu yang paling booming sekarang itu Kistul Hindi. Nah, Kustul Hindi
itu benar-benar bisa untuk daya tahan tubuh, stamina tubuh di masa wabah gitu ya. Selain itu juga buat ini Mi, buat pencegahan saluran pernapasan tuh kita jadi lebih bagus. Kan di masa COVID ini banyak efek sampingnya tuh kita sesak nafas. Lendir banyak. Nah, pistol Hindi ini bisa berkhasiat ke pernapasan Peluru kita menjadi lendir baik. ya. Betul. Untuk pernapasan ini dibutuhin banget nih dan kekinian banget nih Pak. Betul, nah, Mi. sangat ditunggu. Artinya minum 7 elemen sekaligus ada pistol Hindinya. Ada lagi Pak yang spesial? Yang spesial warnanya gold nih. Gold. Dan hitam. Dan nih lihat nih ya, pokoknya nanti akan dijelaskan sedetail-detailnya Ya, Pak ya. nanti kita jelaskan Ya, di. kita ikuti ke dalam, boleh ngulik nih semuanya boleh Silakan Bu, Wi, ya? kita ke Iya, dalam. kita ikut yuk. Ini kita sudah menuju ruangan produksi. Nanti Umi akan dipandu sama Bapak Wahyu sebagai Baik. supervisor produksi di Herba ya. Salam. Assalamualaikum Pak Wahyu. Untuk selanjutnya Umi nanti saya serahkan ke Pak Wahyu. Ya. Saya nggak mau masuk ke dalam. Alhamdulillah sahabat-sahabat TNI seluruh Indonesia, Umi Sabil udah ganti baju nih. Udah siap keliling pabrik Herba Salam. Umi Sabil akan ditemani oleh Wahyu. Pak Wahyu. Kita ikuti perjalanan kali ini ya. Yuk Pak Wahyu, Ayo, saya akan ikut kemana Anda ajak. Deket banget, kita udah sampai di lab. Ini labnya, Mi. Ya, Silakan. alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Devi. Ibu Devi, sahabat ini Ibu Devi yang memimpin lab ini ya. Nah, sahabat-sahabat ini adalah lab dari PT Herba Salam yang akan kita ketahui banyak nih Bu. Kita akan kulik di sini nguji tentang apa aja nih Bu Devi. Di sini ada lab kimia fisika, ya, sebelah kimia fisika dan di sebelahnya adalah lab mikrobiologi. Di lab kimia fisika ini Ya, salah saya satu mundur kali ya. Ah, iya, Ya, Bu. Silahkan Bu Devi. Iya. Ini salah satu produk yang kita akan uji, kopi 7 Elemen Premium. Nah, ini pengujiannya biasanya kita ada derajat kemanisan, tingkat kemanisan, persen Brix, kemudian ada uji pH-nya, gitu, dan sisanya ada uji kadar air untuk kopi tersebut. Ya, Ibu, ini ada lab mikrobiologi. Silakan Umi, Ya. kita bisa Boleh lihat di dimasuk sini. ya? Boleh, Bu. Ya, terima kasih. Iya. Ya, silahkan Bu Devi, saya mau tahu banyak nih. Iya, setelah dilanjutkan tadi kan kimia fisika sudah lulus, nah, kemudian dilanjutkan dengan mikrobiologi. Di sini kita ada preparasi media dulu. Setelah media sudah dipreparasi, kemudian disterilisasi. Ini. Jadi Inilah sahabat-sahabat iya, ya. dengan menggunakan autoclave, setelah disterilisasi, kita lanjut ke pengujian LAS. Ya. Inilah ruang lab dari PT Herba Salam. Saya akan melanjutkan ke ruang berikutnya. Terima kasih Bu Devi. Ya, Umi udah selesai dari melewati pintu ruang ganti. Kita akan kemana Pak Wahyu? Kita akan ke ruang timbang, Umi. Ruang timbang. Nah, ini dia Umi ruang timbangnya. Oh, ini ruang timbangnya. Iya. Ternyata keluar langsung ruang timbang. Iya. Nanti di situ kita ada Pak Asikin namanya. Ya, jadi saya boleh masuk nih. Silakan, Ya, Umi. izin ya Pak Wahyu ya. Ya. Assalamualaikum. Dengan Bapak Pak Asikin. Ya, sahabat-sahabat ini ada Pak Asikin. Ini ruang timbang. Boleh cerita Pak? Ya. Ruang timbang ini untuk penimbangan ekstrak kopi, bahan baku untuk kopi. Nah, ini kopi yang terbaru yang tadi di depan sudah kita lihat ya. Nah, ini ruang timbangnya. Ya, lanjut Pak. Jadi untuk proses persiapan untuk penimbangan ini biasanya kita minta form permintaan ke bank, Ya. RAB, jadi semuanya dipersiapkan lewat RAB ini. Antar barang nanti disiapkan semua bahan bakunya, baru ditaruh semua di sini. Nanti setelah itu semuanya udah lengkap, semuanya sesuai dengan formula, baru kita timbang satu persatu formulanya untuk kopi kami. Jadi untuk komposisi formulanya, disinilah penimbangannya. Iya. Kita sudah berada di ruang timbangan, sudah selesai ngobrol-ngobrol. Kita akan menuju ruang mixing bersama Pak Wahyu. Mari Iya. Pak. Ya. Silakan. Ada di sebelah sini, Umi. Iya.
Teman-teman, inilah pabrik yang sangat terjaga. Ini Kita akan ruang masuk ruang mixing. Ya. Baik sahabat-sahabat HNI semua, setelah tadi mengikuti Umi Sabil ya, keliling-keliling di sepanjang PT Herba Salam Kebanggaan HNI. Setelah kita masuk ke ruang timbang, ke lab dulu ya, tadi ke lab, kemudian ke ruang timbang, ke ruang mixing, ke ruang filling dan packing. Sekarang Umi Sabil akan bertanya-tanya langsung nih, biar semua sahabat HNI seluruh dunia tahu dengan produk baru yang diluncurkan kali ini. Tentunya langsung karena memang di PT Herba Salam dengan Direktur Operasional Herba Salam. Pak Andri, terima kasih tadi sudah nemani semuanya. Sekarang masih mau ngerepotin nih, memenuhi keponya sahabat ini seluruh dunia. Biar nanti tinggal borong saja kalau sudah tahu manfaatnya. Apa nih yang bisa diceritakan perbedaan? Karena kan ada dua kopi nih. Ini yang selama ini kan kita minum ini nih ya, nih kan. Selama ini taunya ini, ternyata ada yang itu. Taunya ini, ternyata ada yang itu. Nah, langsung akan diceritakan oleh Pak Andri. Silakan Pak Andri. Oke Umi, ini ada produk terbaru dari Herba Salam untuk HNI. Iya. Di sini sudah jelas Iya. dari kemasannya ini sudah beda antara merah dengan yang gold. Nah, Iya. ini memang ada kelebihannya Umi. Iya. Walaupun ini memang sudah bagus, Bagus. tetapi ini ada kita lebihkan karena lebihkan. berkaitan dengan adanya efek dari COVID saat ini, pandemi. Iya, lagi wabah kan? Lagi wabah. Makanya kita buat kopi level yang biasa menjadi premium itu dengan menambahkan khasiat dari kopi ini sendiri. Iya. Yaitu kita tambahkan bahan yang sedang booming ya sekarang. Nah, Bahan apa Umi yang booming sekarang Umi? Kustul Hindi. Nah, oke. Karena ini Kustul. sunnah. Ini Sunnah ya. Nah, Kustul Hindi sekarang ada di dalam kopi 7 elemen premium. Nah, ini memang kenapa kita pakai Kustul Hindi karena untuk proses pernafasan yang diakibatkan oleh si COVID ini, si pandemi ini, yang memang banyak penderita itu mengalami sesak nafas segala macam. Nah, dengan penambahan Kustul Hindi, ini pernapasan kita akan lebih baik. Jadi ini Memperbaiki. kelebihannya ke sistem pernapasan. Ya, memperbaiki fungsi pernapasan gitu. Nah, jadi dari produk yang terbaru ini juga ada tambahan manfaat dari komposisi yang awal. Betul. Dengan Kustul Hindi yang arah ke sistem pernapasan. Kita ingin tahu lebih lanjut. Oke. Gimana nih Pak Andri? Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin saya perkenalkan Bapak Abbas, Pak Basuki Pak Rahmat. Basuki, Assalamualaikum. Beliau adalah apoteker saya di PT Herba Salam yang memang untuk produk knowledge-nya mungkin beliau lebih paham dibanding saya. Jadi persilakan Jadi Bapak Abbas. akan lebih membedah nih ya. Ya, oke. Baik, ini Pak Abbas dari apoteker PT Herba Salam. Insya Allah nanti akan kita bedah tuntas. Oke, silahkan Pak Abbas. Ya. Betul nih kata Umi tadi yang dikatakan bahwa memang kalau untuk bedah ini butuh waktu yang lama Mi. Tapi ini hanya singkat aja mungkin nanti biar penasaran gitu ya Mi ya. Iya, betul. Ya, kan, cuman tadi benar apa yang dikatakan Pak Andri, memang kita membuat suatu pengembangan produk itu berdasarkan permintaan masyarakat atau berdasarkan yang lagi sedang viral ya. Nah, Iya. Jadi kita- ada latar belakang betul. yang melatar belakangi ini Betul. kondisi ya. Jadi kan setelah kita amati bahwa orang-orang yang mengkonsumsi Kustul Hindi
biasanya mereka mengatakan rasanya nggak enak gitu ya, rasanya nggak enak apa gimana gitu ya. Maka kita mengembangkan suatu produk ya, di mana pistol ini bisa dinikmati dengan rasa yang nikmat. Ya, nah, tadi ya. jadi minum herba tapi nikmat. Nikmat. Nah, Indonesia ini salah satu penikmat kopi terbesar loh, Mi. Nah, setiap tahunnya itu bertambah 3,4% penikmat kopi, dan Indonesia pengekspor kopi terbesar. Makanya kita mengembangkan suatu produk bagaimana caranya kopi bisa jadi obat gitu kan. Ya, nah, bukan hanya sekedar ngopi-ngopi, tapi kita ngopi tapi berkhasiat. Kopi 7 elemen premium. Paduan nikmat, mantap, berkhasiat. Sahabat DNI, kita sudah keliling-keliling kan tadi ya, menyusuri PT Herba Salam, PT kebanggaan kita semua. Saatnya kita borong ya. Yuk, mana Indra ya? Indra. Ini berat. Enak satu. Ini berat. Borongnya banyak. Aduh, satu ini. Kalau Umi cuma satu, Indra banyak banget. Ini banyak banget ini buat dikirim ke seluruh warehouse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ini semua dimanapun berada, yang hari ini, pagi hari ini tepatnya, sedang tidak ada kegiatan atau memang sengaja meluangkan waktu untuk menunggu ataupun menonton acara konsultasi spesial. Konsultasi online spesial maksudnya ya. Yang hari ini kita akan membahas produk baru, yaitu produk Kopi 7 Elemen Premium. Dan kami mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala teknis di studio, jadinya harusnya sudah mulai beberapa menit yang lalu. Tapi tadi karena ada sedikit kendala, jadi kita baru bisa mulai di jam 22 kan. Jam 10 lewat 35 ya, mohon maaf ya. Ini tanggal 14, betul ya, Oktober ya. Kemarin kita launching produk ini di tanggal 10 Oktober. 10-10, momentumnya bagus banget tuh ya. 10-10 kita launching produk baru. Kalau di luar sana kan orang flash sale gitu ya. Wah, obral barang, produk. Nah, hari ini HNI tanggal 10-10 memberikan ataupun mengeluarkan produk baru yang memang momennya tepat sekali. Mau milad ya, jadi ngeluarin produk yang premium, yaitu kopi 7 elemen premium. Masya Allah. Saya nggak sendiri hari ini, karena hari ini insya Allah akan ada beberapa narasumber yang akan memberikan, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan melalui room tertentu ya, yang kemarin sudah di-share oleh Umi Sabil, yang itu banyakkan pertanyaannya hanya untuk para LED owner BC ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa HNI TV bisa memberikan pertanyaan ke mentor-mentor LED-nya nih agar bisa diteruskan. Gitu Mi, betul Mi? Bisa juga di komen chat. Di komen Umi YouTube. tiba-tiba nongol sih. Tadi nggak ada di sebelah saya. Apa kabar Mi? Alhamdulillah. Kok baju sama kayak saya nih warnanya? Sengaja ya? Ini yang ngikutin saya Pak Umi ya? Insya Allah ya, hari ini ya kita akan membahas seperti sebelum-sebelumnya. Produk-produk baru sebelum-sebelumnya kita akan memang sengaja meluangkan waktu khusus di hari Kamis untuk membedah dan mengupas tuntas produk baru, manfaatnya. Jadi insya Allah setelah ini tidak ada lagi pertanyaan. Ya, baju Umi pun udah kayak bungkus kopi. Iya, tinggal diseduh. Tolong dibantu nanti diseduh ya. Nah, insya Allah nanti yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah kita akan kedatangan narasumber Mi ya. Iya, narasumber dari PT Herba Salam. Ya. Yang memang berkompeten. Ya. Dan selaku vendor yang mengeluarkan produk ini, memproduksi produk terbaru ini. Memang kalau dilihat menarik banget bungkusnya. Sangat menarik. Warna emas, sesuai dengan hitam. tema hari ini milad. Betul. Ya. Milad kali ini gold. Iya, milad kita yang ke-9 insya Allah yang akan dilaksanakan hari Ahad esok, tanggal 17 Oktober 2021. Sudah pada nunggu ya? Pastikan Anda semua yang belum mendapatkan tiket, segera dapatkan tiket online, karena kesempatannya akan bisa mendapatkan door prize. Berkesempatan besar mendapatkan door prize. Hari ini door prize-nya apa Mi? Nggak ada ya. Masa kita ngasih balon, nggak mungkin, susah ngirimnya ya.
Ini mahal lagi balonnya katanya tadi. Oke, insya Allah setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan langsung undang tamu kita, narasumber kita. Nah, dan saya mohon izin pamit karena saya cuma bertugas untuk membuka dan menutup. Gitu, Mi. Oke, kita buka dulu acara pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, sahabat ini semua yang sudah pada nongkrongin di depan handphonenya, di depan layar kacanya, untuk bisa menyimak acara ini sampai selesai agar tidak ada lagi pertanyaan. Dan pastinya setelah ini tinggal bagaimana menghabiskan borong gitu nih ya, iya, produknya. Dan juga pastinya ya habiskan omset terus, nggak perlu lagi ada pertanyaan karena kita tuntaskan di pertemuan hari ini, insya Allah. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman semua, tetap di acara konsultasi online spesial bersama produk terbaru HNI Kopi 7 Elemen Premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di rutinitas Kamis. Kali ini bedah produk spesial di momen spesial bersama orang-orang spesial. Umi Sabil sudah bersama Pak Andri. Mana wajah Pak Andri nih? Nah, Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Umi. Sahabat HNI sedunia, beliau adalah Direktur Operasional dari PT Herbasalam, perusahaan yang mengeluarkan produk terbaru kali ini, adik dari Kopi 7 Elemen Merah Putih ya. Jadi kakaknya itu Kopi 7 Elemen Merah Putih, adiknya kopi yang gold, ini yang premium. Baju Umi sudah kayak bungkus kopi ya. Tinggal diseduh kata Pak Ajis kemarin ya. Baik, akan bincang-bincang dengan Pak Andri. Ya, mudah-mudahan apa yang jadi pertanyaan banyak dari sahabat-sahabat di sedunia akan terjawab. Ya, Pak Andri, boleh saya nanya banyak hal nih ya kali ini ya. Iya, mewakili teman-teman. Apa latar belakang dari pemikiran dari PT Herbasalam untuk membuat kopi yang sangat-sangat premium, sementara kita udah punya kakak nih, Kopi 7 Elemen. Nah, silahkan Pak Andri. Kepo nih sedunia nih. Oke, saya bisa jawab ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, mungkin terima kasih ya untuk acara ini, kami diundang buat mempromosikan sekaligus ya Umi ya. Nah, kenapa produk ini bisa lahir? Dikarenakan gini Umi, saat ini pandemi sedang marak ya, dan tapi sudah mulai turun. Sudah mulai turun pandeminya, makanya cuman di situ ada gejala setelah terkena infeksi virus corona. Pasca ya. Pasca, ya, pasca terkena virus corona, makanya apa nih yang jadi bisa mengobati atau merehabilitasi kondisi pasca, tapi sehari-hari gitu ya. Yang bisa di sehari-hari digunakan. Ya. Kan biasanya sekarang banyak kondisinya banyak yang terkena sesak napas. Iya, masih serak-serak. Ya, betul. Kadang masih lemes-lemes, kemudian lesu-lesu, kemudian lendir-lendir di tenggorokan itu suka masih banyak. Nah, betul Mi. Makanya dari situ kita cari nih bahan apa yang memang tepat gitu. Ternyata saat ini sedang booming dan memang itu berkhasiat Mi. Ya, jadi ini masuk ke perawatan tapi juga bisa menjadi daya imun ya, karena untuk menjadi minuman sehari-hari. Iya, betul Mi. Nah, makanya kita
pilih herbal tersebut untuk produk baru kita, Umi. Iya. Nah, salah satunya yaitu Kistul Hindi, Umi. Wow, Iya. itu terkenal banget tuh, ngetop Betul. banget, viral banget. Di sini ada sih bahan-bahan Iya, dari Kistul ada Hindinya, ya, Umi, ya. nih luar biasa. Ini sudah ditampilin. Ya. Ini masih berbentuk serbuk ekstrak sih. Nah, jadi- ini dia nih. Betul. Ya, Kustul Hindinya. Nah, untuk Kustul Hindi ini, jadi produk kita memang menggunakan tambahan bahan Kustul Hindi buat merevitalisasi sisa-sisa dari COVID yang sudah diderita, ya, Umi, ya. Jadi buat pernafasan itu sangat baik gitu. Jadi kalau yang 7 elemen merah itu sistem pencernaan, berarti 7 elemen yang premium ini sistem pencernaan juga masih tetap. Betul. Pernapasan juga masuk ya. Ya. Nah, itu perhatikan ya sahabat-sahabat semua. Jadi untuk yang kakaknya elemen merah putih itu memang sangat cocok sekali untuk sistem pencernaan. Kali ini sangat membantu kerja sistem pernapasan. Ya. Nah, sudah tidak sabar sahabat-sahabat semua, pertanyaan pengen dijawab mungkin ya. Nah, kali ini Direktur Operasional dari PT Herba Salam yang memproduksi produk yang premium kali ini sudah ada di depan kita, bersama kita. Pak Indra mungkin dengan suara gaibnya bisa membantu menyampaikan pertanyaan dari sahabat-sahabat leader-leader BC-BC seluruh Indonesia. Silahkan Pak Indra untuk pertanyaan khusus kepada Pak Andri. Baik, Umi Sabil dan Pak Andri, ya, nggak ketuker nih ya nyebutnya ya. Ya, Indra. Pak Indra dan Pak Andri. Iya, khawatir ketukernya. Pertanyaan pertama nih datang dari, oh ini nggak ada namanya ya. Pertanyaan akan saya bacakan. Yang pertama, kenapa menggunakan istilah premium? Katanya BPOM nggak mau kalau ada kata-kata bombastis pada suatu produk. Silakan. Ya, silakan Pak Andri. Di sini pertanyaannya sebenarnya benar. Badan POM tidak mengizinkan kita menggunakan kata-kata bombastis seperti premium, JOS, prime ataupun yang sama ya ekstra super. Ya, itu memang tidak boleh. Nah, memang pada saat ini kopi 7 elemen premium kita ini masih di ranahnya Dinkes PIRT. Jadi untuk masih PIRT. Masih PIRT, Umi. Jadi masih asik-asik aja dengan. Oh, enggak asik-asik juga sih, Umi. Jadi memang belum sepengetahuan saya belum ada aturan penamaan produk. Jadi kita hanya menggunakan cobaan kopi 7 elemen ini biar beda, ya udah coba kasih premium dulu. Tetapi kita memang sedang mengusahakan, Umi. Kita sedang mengusahakan kalau kopi ini masuk ke Badan POM, obat tradisional. Itu nanti kemungkinan ke depannya akan ada penggantian nama atau apalah nanti ya. Siap ya. Tergantung Badan POM-nya juga. Tapi kita usahakan ini masuk POM TR supaya semua bahan-bahan baku yang kita gunakan bisa kita ceritakan dengan kita bisa mengklaim gitu, mengklaim bahwa kita menggunakan A, B, C, D. Sedangkan kalau di PIRT ini kita nggak bisa. Makanya untuk kemasan tersebut, di kemasan ini kita tidak mencantumkan semua bahan baku yang ada, hanya herbal pilihan, karena memang kita belum TR, belum produknya Badan POM, hanya baru Dinas Kesehatan dari PIRT. Makanya insya Allah kita sedang siapkan perizinan ke Badan POM, sudah dokumen-dokumen sudah kita siapkan, Umi. Jadi memang sedang proses. Gitu. Mudah-mudahan mohon doanya juga, Umi, biar lancar supaya ini segera semua jadi TR. yang kita gunakan bisa terpampang ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau sekarang belum bisa dipampang memang peraturannya begitu. Iya. Ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Mudah-mudahan tadi sudah terjawab. Ya, Oke, silakan. baik, masih ada nih, Mi, pertanyaan berikutnya. Dari banyak ya. Pak Dewi Medi nih, benarkah gulanya sampai 3 macam? Gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Betul gak nih, Mas Andri? Pasir, aren, kelapa. Ya, semuanya gula, Umi ya. Semuanya gula. Ada 3 jenis. Kenapa? Benarkah? Ya, benar. Kita benar menggunakan 3 jenis gula. Pertama kita gunakan gula murni. Gula murni dulu, Umi. Gula murni. Ini gula murni. Jadi, yang putih-putih. Ini gula murni ini. Gula murni ini, kita bahas murninya dulu, Umi. Gula murni ini kita gunakan yang murni, bukan yang rafinasi. Jadi untuk kesehatan kita bisa terjaga dari gula murni ini. Dan komposisinya tidak banyak sih, hanya sekitar 2
2,5 gram lah dalam satu saset kopi. Jadinya ini cukup untuk memaniskan kopi Balance. tanpa berlebihan. Iya, jadi balance ya Balance rasanya. rasa manisnya. Jadi manisnya itu berasal dari gula murni ini, bukan rafinasi sekali lagi. Nah, itu pun ringan banget ya. Ya, ringan rasanya banget. ringan. Pas manisnya. Oke. Gitu. Yang kedua kita pakai gula kelapa, Umi. Gula kelapa nih Gula dia kelapa nih yang tadi di ya. atas. Nah, ini taruh di sini saya jagain nih kalau nggak di diculik-culikin. Jadi gula kelapa ini, Umi, kita ambil dari gurihnya gula kelapa, wanginya gula kelapa itu masuk ke dalam kopi 7 elemen. Karena gula kelapa ini memang menghasilkan rasa gurih yang memang kita inginkan, Umi. Jadi untuk gula yang lain kan tidak. Seperti satu lagi gula aren. Gula aren. Ini kita ambil khasiatnya dari gula aren. Gula aren. Yang memang untuk kesehatan kita lebih sehat di gula aren. Tetapi komposisi gula aren memang lebih tinggi dibanding gula lainnya, Umi. Kalau gula kelapa hanya sedikit lah, nggak terlalu banyak, tapi gula arennya kita tinggikan. Karena kita menurunkan gula murni yang ada di gula premium sebelumnya. Kan gula premium yang merah putih itu lebih manis ya, lebih manis, dan ini kemanisannya cukup apa? Pas. Cukup pas. Pas manisnya. Jadi ada palm sugar, ada memang gula murni, dan ada gula kelapa. Ya. Saya kemarin ribut sama Pak Andri. Pak Andri itu palm sugar itu brown sugar, bukan. Selama ini taunya gula aren itu brown. Ternyata brown sugar itu gula putih yang dikaramelisasi dengan penambahan molase. Nah, kita nggak pakai itu, kita pakai yang memang palm sugar, gula aren. Oke, gula aren ada, gula kelapa ada, gula murni ada. Oke, Pak Medi, ya lanjut. Lanjut pertanyaan berikutnya. Masuk suaranya? Masuk ya? Masuk, ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Seto, Semarang nih. Apakah kandungan creamer pada dalam kopi Sevel Premium atau yang ori aman untuk penderita asam lambung? Apakah creamer ini aman, Pak Andri? Nah, Creamer ini sih sebenarnya saya jawab langsung ya. ya. Creamer ini sebenarnya aman-aman aja buat penderita lambung karena kita menggunakan creamer nabati. Creamer nabati, sahabat semua. Nah, selain itu juga bukan hanya creamernya yang bikin kita aman untuk lambung, jadi secara keseluruhan dengan komposisi yang ada di dalam kopi 7 elemen premium ini itu menghasilkan produk yang kita minum tidak mengganggu lambung. Jadi aman buat lambung karena kita punya pH produk yang mendekati netral sehingga asam lambung di lambung itu aman, Umi. Jadi nggak menambah keasaman. Jadi kopi aman. kita dengan pH yang netral. Nanti ada videonya ya. Ya, nanti kita cek bareng-bareng ya. Kita cek bareng-bareng sama tim saya. Dari kopi kita. Ada pengecekan pH terhadap kopi 7 elemen premium. Supaya kita yakin nih, oh ternyata emang bener pH-nya di 6 sekian, hampir 7. Nah itu menandakan produk itu aman di lambung karena pH-nya tenang aja ya yang punya masalah lambung. Kopi premium ini adalah kopi yang pH-nya netral untuk lambung. Iya. Ya. Baik, Pak Seto, sudah ada lagi pertanyaan berikutnya untuk Pak Andri, Pak Indra, Andri dan Indra. Jintan hitam nama lain Jintan hitam nama lainnya Habatus Sauda bukan? Kalau iya berarti manfaat Sevel yang lama ada di dalam kopi Sevel Premium ini ya? Dari Bu Ita, apakah Habatus Sauda itu jintan hitam? Berarti kalau iya, berarti di dua kopi itu tetap ada. Ya, itu bisa kita lihat ada jintan hitam yang nama lainnya Habatus Sauda atau Nigella sativa. Jadi sativa. Itu hanya nama lainnya aja sih, nama kimianya Nigella sativa, nama kerennya itu yang biasa dikenal Habatus Sauda, tapi nama Indonesianya ya jintan hitam. Gitu. Kalau uang Jawa jintan ireng. Nah iya jintan ireng. Ya, jadi di dua kopi ini kakak adik ada. Ya, betul ada jintan hitamnya dan berarti khasiatnya sama. Gitu. Iya. Baik, lanjut. Sudah Bu Ita. Ya. Oke, berikutnya dari pertanyaan dari BC Karawang 2. Ini untuk Umi Sabil nih. Wah. Dari kandungannya yang terdapat husul hindi, apakah cukup penyajiannya dengan air panas dispenser nih? Bisa ya Pak Andri ya, nggak harus air mendidih gitu ya? Bisa banget Umi. Bisa banget. Itu karena gini, kandungan di dalam kopi Sevel ini itu ekstrak semua.
ekstrak semua. Ya, jadi nggak harus direbus. Nggak harus Apa harus direbus, direbus? Nggak harus direbus. tapi kalau mau rebus silakan. Silakan Cuman aja sih. dengan dispenser aja udah cukup. Haha. Ya, jadi nggak usah ribet ngerebus dulu gitu ya. Artinya kalau dalam perjalanan udah langsung buat aja. Kemarin juga ke Jawa kita bayar termos putih, tinggal seduh di jalan. Tapi nggak boleh di jalan nyeduhnya, kita minggir. Tertabrak orang nih. Jadi jangan nyeduh di jalan, jangan makan di jalan, jangan sholat di jalan, minggir dulu ya. Minggir dulu. Betul, Oke. betul. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari BC Sengkang. Apakah dikonsumsi harian seperti kopi Seppel? Karena menurut cerita minum kopi Seppel premium jadi nggak bisa tidur. Wah, bagus kan ini Mi, buat konsumsi harian? Tapi ada yang nanya ya, Bu Ita, yang Bu Ita tadi itu nanya lagi, yang ini kan nggak bisa tidur. Yang Bu Ita, kenapa aku minum kopi 7 elemen premium langsung slep? Nah, kayaknya nanti di apotek kita akan apoteker kita akan membahas tentang kenapa bisa punya reaksi jreng, kenapa bisa deep sleeping. Iya. Nah, nanti kaitannya dengan otak. Mungkin Pak Andri bisa bantu sedikit. Jadi gini, itu nanti memang yang lebih detailnya dijelaskan oleh apoteker saya. Iya. Gimana caranya kafein menyentuh reseptor-reseptor yang ada di otak kita. Iya. Itu nanti ada simulasinya lah. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung orangnya juga, Mi. Iya. Jadi ketika orangnya memang sensitif terhadap kafein, mungkin dia akan melek gitu. Tapi ketika nggak sensitif, dia juga nggak akan Iya, melek. apalagi kalau capek banget ya. Nah, betul. Badan emang butuhnya sleep karena ada mengkudunya juga. Betul, Mi. Sebenarnya baik kopi yang premium atau kopi yang merah putih itu ada herba yang menyeimbangkan tubuh. Ya kan? Betul. Tetap ada habatnya, tetap ada mengkudunya. Ketika kopinya, kafeinnya juga dengan standar yang sangat masih aman. Bahkan kalau kata Pak Andri kemarin sempat sedikit ngobrol kan di launching ya, bahwa luar negeri syarat kafeinnya masih lebih tinggi dari kita. Iya, betul. Kan? Jadi sebenarnya kalau yang nanti ada reaksi sleep atau ada yang reaksi jreng, itu ada sensitif di tubuh masing-masing juga. Betul, Mi. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini pertanyaan tadi udah dijawab. Dari Bu Mariam, untuk mendapatkan hasil maksimal, boleh diminum berapa saset dalam satu hari? Ayo Pak Andri, berapa saset? Untuk yang normal, Mi ya. Untuk yang normalnya, kita bisa maksimal 3 saset sehari. Iya. Karena memang kandungan kafein dalam kopi 7 elemen premium ini di bawah 50 mg per saset. Di bawah 50 mg per saset. Nah, sedangkan orang dewasa itu bisa lebih dari itu konsumsi kafein dalam sehari. Nanti juga ada penjelasan dari apoteker saya tuh berapa-berapanya tuh ada di situ. Misalnya anak kecil maksimal berapa miligram per dia konsumsi itu ada. Saya nggak hafal semuanya, Mi. Nanti ada ahlinya ya. Ada ahlinya. Tenang aja. Alhamdulillah kemarin juga saat di David juga ada ahlinya. Sekarang produk kopi premium ada ahlinya. Jadi HNI memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik, penjelasan yang terbaik untuk para mitra-mitra seluruh Indonesia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari BC Medan 1 dan juga Ibu Merita nih. Yang pertama, apakah usia lansia aman mengkonsumsi Seppel premium yang mengalami masalah pencernaan ataupun jarang BAB? Jangan ngomongin lansia dong. Oh, iya, salah ya. Harusnya saya nyebutnya jelita. Jelita gitu. Jelita ya. Tapi ini Umi sendiri sih yang bisa jawab ya. Nggak, Karena gitu ya? Masih jelita kan. Ulang. Ulang, Dra. Ya, nih apakah usia jelita aman mengkonsumsi Seppel premium? Bagi yang sedang mengalami usia jelita aman minum kopi konsumsi premium. Aman. Yang mengalami masalah pencernaan jarang BAB, Mi. Aman banget. Jadi siapa sih? Oh, Pak Abbas yang nanti presentasi. Saya kalau habis minum kopi premium 2 jam, udah tuh langsung rasa kepingin ke belakang. Jadi pas banget dong, pas banget buat yang ada trouble sembelit gitu. Apalagi, jadi gini ya, sedikit bicara tentang jelita, jelang 50 tahun, aku sih udah lewat kan. Umi udah 60, jadi apa dong, jelita banget gitu.
Nah, jadi pada usia-usia yang sudah 40 ke atas tuh suka susah minum atau malas minum. Kenapa? Malas pipis. Oh, gitu. Malas bolak-balik pipis, apalagi kalau udah menjelang sore atau ada di rumahnya yang AC ya. Nah, kalau kurang minum kan jadi sulit BAB. Nah, sementara minum herba juga harus banyak minum. Nah, jadi saran saya ketika nanti minum herba apapun, ikuti dengan minum yang cukup. Baik. Oke, Mi, terima kasih. Satu lagi pertanyaan nih yang sama dari penanya yang sama. Ya. Bentar, panjang nih. Saya baca gimana ya? Nih, apa sih keunggulan kopi Chevrolet Premium yang lebih signifikan sehingga bisa menambah nilai jual yang sangat tinggi dan meledak di pasar HNI? Duar gitu. Meledak di pasaran. Duar. Jadi gini ya sahabat-sahabat semua, ceritakan apa adanya, jangan ada apanya gitu. Apa adanya. Herba-herba kita sebagaimana yang selalu Pak Agung sampaikan dalam menyampaikan produk kita adalah halal, thayyib itu berkualitas dengan bahan-bahan yang terpilih, terbaik. Jadi sampaikan saja bahwa produk-produk kita punya standar halal, udah pasti, thayyib itu berkualitas dan terbaik. Di dalam materi-materi Pak Abdul Aziz sebagai Direktur Produk dan Logistik kita selalu memang itu terbatas ya, hanya BC dan LED. Memaparkan tentang kualitas-kualitas dari bahan baku produk kita, dan kalau ekstrak ini luar biasa ya, beda dengan Simplicia. Nah, Simplicia kita juga kemarin ngobrol dengan Pak Andri soal Simplicia Tesentella ya, itu juga kualitas yang terbaik. Jadi sampaikan saja keunikan, keunggulan, terbaiknya kualitas dari produk kita. Insya Allah dengan penjelasan seperti itu, karena kita adalah sistem network, jadi dengan nyobain, tapi nyobain dulu ya, mampu menceritakan produk kita. Tapi kalau nggak nyobain, cuman mau kopas-kopas ya memang agak kurang, maka pastikan nyobain dulu atau pakai dulu, baru nanti ceritakan apa yang sudah dirasakan. Lanjut. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih, Mi, di sesi yang kali ini dari Pak Puput atau Ibu ya, namanya Pak Puput ini Pontianak. Aku apal sama anakku seluruh Indonesia. Ayo sebut, Seta tadi Semarang, Bunda Ita Jakarta Timur, apal semuaku. Pertanyaannya, bolehkah Chevrolet Premium dicampur telur ayam kampung dan direbus dari 12 Nah, ini jadi 11? gaya-gaya. Kalau di Sulawesi itu ada namanya saraba. Apa tuh, Mi? Jadi minuman jahe nanti dengan telur kuningnya kampung atau telur kuningnya bebek. Itu enak banget. Umi kalau ke Sulawesi pasti minum saraba, Kendari, pokoknya Sulawesi lah. Nah, rasaku sih untuk pribadi enak-enak aja. Jadi saat panas-panas masuk putih telur tuh aduk, rasanya mertua tuh jauh banget. Mertua jauh ya? Karena kan di Wonogiri mertuaku, jadi aku Iya. nikmat gitu maksudnya. Boleh-boleh aja Pak Puput, yang nggak boleh kalau minum sendirian. Mesti bareng-bareng ya? Iya, harus bareng-bareng. Nanti Milad bawa ya telur ayam kampungnya. Lanjut. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mi. Ya. Sesi ini. Ini terakhir nih. Tadi pertanyaan terakhir. Aduh, nggak enak ya berpisah itu ya Pak Andri, ya Allah. Tapi masih ada apoteker Sami yang bisa menjelaskan iya, lagi lebih baik. dalam Untuk lagi sesi nih. dengan Pak gitu ya, lebih dalam, lebih luas, lebih detail ya. Iya. Baik Pak Andri, terima kasih kebersamaannya. Ya, sama-sama, Dan Pak Umi. Andri menemani kita dalam video tadi saat kunjungan ke Herba Salam. Dan tentunya nanti dengan produk-produk baru lagi kita akan ketemu lagi insya Allah ya Pak Andri ya. Amin. Pak Andri ini punya persiapan produk-produk yang tidak kalah menarik dan tidak kalah jeger-jegernya. Tunggu aja ya, ada waktunya nanti. Tentunya beda baju sama hari ini. Beda produk, beda baju. Oke, terima kasih banyak Pak Andri. Sama-sama, Umi. Ya. Terima kasih banyak juga.
Alhamdulillah kita sudah bersama apoteker dari Herba Salam, Pak Abbas. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam Umi. Ya, siap ya untuk mempresentasikan Insya Allah, produk terbaru kita, yaitu produk kopi 7 elemen premium. Saya nyebutnya kopi 7L dengan gold. Karena memang warnanya gold. Ini warna kesukaan ya. Nah, jadi akan dikupas tuntas tentunya agar sahabat-sahabat semua saat PCA, Gesit, dan HS punya modal untuk menceritakan kopi yang terbaru ini. Pak Abbas sudah siap? Insya Allah ya, siap, Mi. Mari kita ikuti pemaparan dari Pak Abbas. Baik, sebelumnya terima kasih Mi. Alhamdulillah saya diundang kembali oleh tadi ibu-ibu jelitah ya. Umi jelitah jelang 5 tahun apa jeda? Jelang 5 tahun. Ya Alhamdulillah bisa ketemu lagi Mi ya. Untuk melanjutkan kemarin launching kemarin mungkin Ya, masih ada waktu di penasaran Serang, ya. atau ya Betul. mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang di benaknya masih belum puas Ya, gitu Mi ya, ya. karena Mudah-mudahan kan kalau di launching sekilas betul. ya. Mudah-mudahan momen ini bisa menambah mungkin keyakinan atau kepuasan Iya, dari konsumen. betul sekali. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu Mi, mungkin saya ingin sampaikan, kita bisa lihat slide-nya. Ini herbal yang mungkin manfaatnya banyak sekali Iya, nih. betul sekali, Pak. Kan mungkin kemarin ada yang ngerasain keringetan yang berlebihan, ternyata mengkudu ini bisa digunakan sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi, baik darah ya. Betul, untuk meningkatkan stamina pun bisa ya. Jadi buah mengkudu ini Mi, mempunyai nama latin Morinda. Nah, buah mengkudu ini dulu lebih dikenal dengan nama pace. Ya. Dulu waktu Kalau saya di kecil, Sunda cangkudu. Ya, cangkudu. Matra mengkudu. Kalau di Coba tempat tulis saya di masih pace. komen-komen YouTube dan komen Facebook, kalau di tempat Anda nama mengkudu ini apa? Betul, kita kaya dengan bahasa, ya Mia, kaya dengan herba, manfaat dan lain-lain. Iya. Ini buah mengkudu ini atau buah pace ini dulu masih kecil saya ini sesuatu yang sampah ya Mi atau Ya, buat tapi kalau saya yang mengkel dirujak, buat timbuk-timbukan. Kalau yang muda buat timbuk-timbukan, yang mengkel buat rujak, yang mateng takut kepleset. Kadang kalau ada, maaf nih, ada guguk gitu yang ngejar, kita nimpuknya pakai ini. Ternyata setelah pengalaman kecil ya. Ternyata setelah penggunaan secara terus-menerus digunakan untuk herbal atau jamu, dia mempunyai manfaat yang luar biasa ya. Dan setelah dianalisis itu kandungan nutrisinya itu luar biasa tinggi juga ya. Mungkin ada protein ya, vitamin C itu bagus untuk antioksidan, vitamin E untuk kulit ya, bagus lagi, terus biotin, asam folat, magnesium ya. Apalagi ada kalium sama kalsium nih. Kalium ini dia nih kalau di dalam darah nih dapat menetralisir tekanan darah. Nah, betul yang sekali. kedua untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, apalagi ada kalsium. Kalau udah darah, jantung tuh badan enak banget tuh. Jadi kalau sirkulasi darah ringan, lancar, maka seluruh organ tubuh akan mendapatkan asupan oksigen. Iya, betul sekali. Ketika jaringan atau organ dapat oksigen, maka organ itu fresh, seger gitu ya. Ada lagi yang lebih penting yaitu kalsium. Nah, kalsium ini dia bagus untuk osteoporosis ya, osteoartritis, jadi nyeri sendi dan lain-lain itu bagus kalsium ya. Nah, ini salah satu manfaat dari buah mengkudu yaitu mencegah dan memperbaiki kerusakan sel tubuh ya. Jadi tubuh itu bisa memperbaiki sel-selnya sendiri, tapi dia perlu nutrisi. Nah, mengkudu ini membantu dalam memperbaiki kerusakan sel. Contohnya misalnya kita di kulit tuh. Di kulit itu ada
kalau sel-sel udah mati, sudah nggak kepake, biasanya dibuang diganti sel-sel yang baru. Jadi tubuh akan memproduksi sel-sel baru. Nah, ya. jadi juga regenerasi sel Ya, ya. betul, regenerasi sel ini bahasanya. Mungkin Umi lebih tahu ya. Nah, ini menjaga kolesterol dalam darah, menurunkan kadar gula dalam darah, mengurangi nyeri. Ini peredaran darah banget ya. Ya, betul. Kaitannya nanti mungkin kalau ada pertanyaan, bagusnya buat darah tinggi, nanti kita bahas lagi. Oke. Nah, berarti kalau tadi saya dengan Pak Andri sudah membahas sistem pencernaan, sistem pernapasan dan Iya, kesentuhan ini, betul. dengan mengkudu masuklah sistem peredaran darah ya. peredaran darah. Jadi bagus untuk detoksifikasi juga bagus ya. Terus juga ini satu lagi menambah kekuatan energi. Jadi sekarang banyak mengkudu ini dijadikan jus ya. Jus dengan ditambah madu dan lain-lain ya. Karena memang rasa mengkudu ini kurang enak ya. Kalau untuk anak-anak muda sekarang. Nah, itu ini ya. Nah, lanjut ke ini. Nah, ini selanjutnya adalah kulit buah manggis. Nah, ini salah satu tanaman atau buah yang mengandung senyawa mangostin. Di tanaman lain nggak ada. Ini adanya di kulit manggis. Dia mempunyai... Aku punya pantun. Apa tuh, Mi? Hitam-hitam buah manggis, rasanya manis, Cakep. dijual laris. Asik. Aku banget. Ngarang dadakan. Mantap, memang ini kayaknya gara-gara ngopi jadi inspirasinya banyak ya, Mi, ya. Gara-gara ngopi. Jadi halunya tinggi. Gua Jadi, dong. memang kopi itu meningkatkan rasa mood kita. Iya, Mi. jadi excited ya. Betul. Yang tadi kurang mood, lemas, lemah, itu bisa Yang tadi ngopi. nggak manis jadi manis. Betul. Makasih. Makanya Umi masih kelihatan jelita. Nah, jelita. Jelang 50 Jelang tahun. 5 tahun apa 50. Oke. Lanjut, kulit manggis. Jadi kulit mangostin ini apa kandungan mangostin dalam kulit manggis ini dia bersifat antiinflamasi. Kandungan mangosin. Jadi di dalam Mirip kata manggis ya, mangosin. Ya, betul, mangostin ya. Mangostin. Mangostin ini dia digunakan sebagai antiinflamasi. Nah, ini mekanisme kerjanya. Jadi di dalam tubuh, Mi, kalau ada kerusakan jaringan ya, si tubuh akan memproduksi prostaglandin. Dengan enzim COX Nah, ya. memproduksi prostaglandin. Prostaglandin. Ini penting. Nah, jadi dia produksi dengan sangat tinggi akibat ada kerusakan jaringan, bisa disebabkan oleh virus, bakteri dan lain-lain, maka dia akan meningkatkan produksi prostaglandin dibantu dengan enzim COX atau siklooksigenase. Ya. Nah, produksi prostaglandin yang berlebihan tentu akan merusak jaringan. Nah, itu nanti dia akan memberikan respon rasa nyeri. Iya. Nah, jadi gitu, Mia. Maka jadi ini mekanisme bisa sebagai analgesik juga ya. betul, analgesik bisa. Tadi peradangan, Betul, anti peradangan. analgesik. Nah, penting Oke, sekali nih kulit manggis si hitam manis. Ya, mungkin banyak lagi yang perlu kita kaji karena ini waktunya kita terbatas. Kita ada bahan-bahan lain yang perlu dikaji. Nah, ini yang Ini kayaknya nanti untuk leader bisa saya share ini ya. bisa. Nah, Lanjut. ini biji jinten hitam. Nah, ini baru si jintan, si habat, si habat nejela. selalu selain sunnah juga sehat ya, Mi, ya. Betul sekali. Nah, ini kita singkat saja menurut penelitian yang kita baca bahwa 43 wanita dengan tingkat rematik rendah sampai sedang ketika dia mengkonsumsi kapsul minyak jinten hitam ya, dibandingin dengan placebo. Placebo artinya tidak cuma kosong aja gitu. Cuma ngilangin apa ya gejala-gejala aja jadi gitu ya. Kalau dalam penelitian, Mi, kita akan membandingkan dengan placebo yang tidak ada apa-apanya. Misalnya tablet isinya tepung doang gitu. Bohong-bohongan. Tapi kita tidak ngasih tahu ke peserta penelitian itu ya. Nah, kita dari 43 wanita ya yang diberikan jintan hitam ternyata yang memberikan efek untuk anti rematik atau pengobatan rematik, pengurangan gejala artritis itu adalah wanita yang diberi kapsul minyak jinten hitam. Jadi itu, Mi. Dan itu sudah diukur dari skala rating DAS ya. Disease arthritis score. Jadi nilai untuk mengukur suatu penyakit ya, DAS 28 ya. Nah, itu tingkat peradangannya menurun. Iya, berarti gas gas ya. DAS untuk 28 ya. Iya. Ya, jadi diukur juga ya. Jadi 28 itu sendi yang ada di dalam tubuh manusia ya. Oke. Kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini
rimpang jahe mungkin sudah tahu ya Bu ya. Iya, Ini ya. rimpang jahe ini di kakaknya sudah ada betul. ya. Mungkin Oke, semua pemirsa mungkin sudah aja. tahu mengenai manfaat mungkin di rimpang Sanex jahe ya. di Sanex ya, menghangatkan tubuh dan sistem imun dan lain-lain ya. Iya. Nah ini kita masuk ke yang baru-baru aja nih Mi, yang kita bahas. Boleh. Nih. Nah, akar ini pasak dia, bumi. krisan. Ini bagus nih akar pasak bumi nih. Nah, akar pasak bumi kita sudah ada di yang ini ya. Kita yang bunga krisan aja nih. Nah, bunga krisan ini salah satu bunga dulu di zaman dulu Cina ya, di masyarakat Cina itu digunakan untuk ngeteh. Ngeteh, iya Ngeteh memang. ya. Ngeteh seger. Saya dia. pernah dikirim itu teh bunga Ya, krisan. teh bunga krisan. Dia banyak Habis itu seger. betul, seger. Rasanya agak asam-asam gitu ya. Iya. Nah, itu kalau ditambah madu enak nih ya. Nah, oke. Satu lagi teh bunga sepatu itu juga enak. Nah itu mirip-mirip, betul. tapi lebih mantep yang krisan. Benar. Jadi senyawa flavonoid yang terkandung dalam bunga krisan ini dia bisa digunakan sebagai antioksidan. Jadi awet muda Mi. Makasih Pak. Kalau Umi awet tua apa awet muda Mi? Awet tua dan awet muda. Jadi Awet banget. Tuanya awet tapi energi mudanya tetap awet gitu. Krisan. Krisan. Nah ini itu. Jadi bunga krisan ini juga mengandung kalsium dan kalium, sama-sama untuk kesehatan jantung. Kalsium untuk mencegah terjadinya batu ginjal, karena kalsium akan mengikat kalium akan mengikat kalsium yang ada di urin. Jadi tidak terbentuk batu ginjal. Nah, ini mencegah untuk batu ginjal Nah, bagus. tepat sekali nih. Jadi ke urin juga ya. betul. Jadi luar biasa ya, dari tadi sistem pernapasan gustulnya, kemudian sistem pencernaan, Iya. sampai mengkudunya ke sistem peredaran darah. Sekarang dengan krisan ini kita masuk ke sistem urin. Urin. Wow, Nah, Masya jadi Allah. Hampir selain- 5 organ loh nih, udah iya, 4 nih. Betul, selain mengkudu, ya mengkudu juga bisa untuk detoksifikasi, ya mengandung kalium juga. Cuman yang kita perlu jaga adalah jangan terlalu berlebih mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium. Nah, tuh. Kita kebetulan di kopi ini kita menggunakan dosis yang kecil, jadi tidak berlebihan. Betul. Nah, karena apa? Kalau kita kelebihan kalium itu bahayanya kepada lambung. Lambung. Nah, jadi asam lambung itu terdiri dari kalium klorida, natrium klorida, ya, asam klorida. Jadi kalau kita makan kalium banyak terus, maka kalium yang di dalam asam lambung itu akan tinggi. Kalau tinggi, lambung akan rusak. Iya. Teriritasi oleh asam lambung. Ya. Maka kita menggunakan dosisnya tidak terlalu banyak. Iya. Ya. Karena makanan juga mengandung kalium. Iya. Jadi Oke. aman untuk ini Mi, ya. Oke, lanjut. Ini kita mungkin yang lebih banyak pertanyaan ini. Iya. Kustul Hindi. Iya. Nah, ini nih. Ini untuk yang lain sudah ada di kopi Iya, sebelumnya. betul. Ini kita sampai di kustul ya. Iya. Kustul Hindi ini memang sebenarnya ini bukan tanaman yang baru ya, Mi. Betul sekali. Iya, ini udah lama Kalau dulu. Rasulullah SAW sudah Betul. menyebutkan, ya ini 1400 tahun sudah ngetop di betul. dunia pengobatan Tibun Nabawi gitu. Ini kalau di Cina itu sudah masuk dalam 50 daftar resep Cina, pengobatan Cina. Dan itu sudah sekian ribu tahun ya. Betul. Berarti Kustul sudah Hindi- ke empiris ya. Kustul Hindi ini memang sudah masuk daftar 50 pengobatan dasar dalam pengobatan Cina. Kalau di India itu namanya Ayurveda. Oh, Nah, dalam dia sudah pengobatan digunakan. Ayurveda, kustul Hindi sudah menjadi Ya, pokok, jadi pokok. ya. Dia di untuk- Indonesia nih yang baru ngetop-ngetop di Betul. belakangan ini gitu. Mungkin bisa sebagai detoksifikasi ya. Kalau di Cina itu digunakan untuk ini, apa, pencernaan Mi. Sedangkan di India itu untuk mereda demam. Pereda demam. Pereda demam, kadang-kadang juga dia seperti apa, aromaterapi gitu. Aromaterapi. Makanya sekarang banyak yang dijual-jual ya, batangnya dibakar terus dihisap aromanya Iya. seperti itu. Ya. Sekarang seperti itu banyak kalau kita lihat di online tuh ya, batang-batang. Tadi kustul Umi Hindi. punya yang batang kustul Hindi mana? Nah, itu bisa Mi. Jadi kustul Hindi ini memang tanaman yang unik Mi. Dia hanya tumbuh di sekitar ketinggian 2.500 sampai 300. Nah, itu di Gunung Himalaya. Di Gunung Himalaya dia banyaknya tepatnya ya. di India, Asia Selatan. Nah, Masya Ya, Allah, daerah hingga Kashmir. Rasulullah pun menyebutkan Ya, betul. bahwa kustul Hindi bagian dari untuk pengobatan. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Allahumma sholli Muhammad. ala. Jadi akarnya pun punya nama masing-masing. Kalau di bahasa Sanskerta dia namanya kusta.
Kusta. Kalau kita kan penyakit ya Bu ya. Aha. Ya, kalau dia namanya kusta. Tapi kalau Si kustul hindi ini disebutnya kusta. Kalau di sini bahasa kusta Sanskerta. penyakit ya. Sanskertanya dari kustul Kalau hindi kusta. bahasa Arab dan Persia menyebutnya kus. Kus. Ya, namanya kus ini kan. Sedangkan kalau bahasa Cina dia nyebutnya mosiang. Mosiang. Mosiang, orang Cina nyebutnya mosiang. mosiang. Nah, ini banyak Di sana untuk yang sembelit-sembelit ya. Ya, betul. Jadi bangsa-bangsa apa di sekitar Himalaya atau Kashmir dulu tuh dia sering mengekspor akar dan batangnya ke negeri Cina. Karena di negeri Cina itu sebagai dasar dalam pengobatan Cina. Nah, akibat ekspor yang berlebihan, eksploitasi berlebihan, maka pemerintah setempat membatasi dan melakukan budidaya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain tuh ya mengenai kustul indi, kita sudah jelaskan secara singkat. Nanti kita bahas lagi tentang bagaimana kandungan-kandungan yang Baik. kustul indi. Iya. Jadi presentasi untuk bahan baku produk dari kopi 7 elemen premium sudah cukup dulu karena tidak jauh perbedaan dari elemennya, elemen batang, elemen kayu, elemen kulit, elemen buah, elemen bunga, elemen biji ya. 7 elemennya. Jadi orang bingung kenapa 7 elemen, herbalnya banyak. Elemennya yang 7 ya. Betul. Ada biji-bijian, kulit, daun, akar, bunga, batang, buah, begitu. Baik, nanti akan disambung lagi untuk sesi berikutnya masih dengan Pak Abbas, apoteker dari Herbasalam. Ayo kita makan dulu. Nggak mau, nggak mau. Si kecil susah makan? Berikan Zidafit. Zidafit, suplemen harian anak yang diformulasikan untuk membantu menambah nafsu makan dan nutrisi. Zidafit mengandung ekstrak ikan sidat yang kaya EPA dan DHA yang baik untuk sumber protein. Ekstrak Centella asiatica membantu meningkatkan fungsi kognitif otak. Kandungan kurkumin pada ekstrak temulawak membantu meningkatkan nafsu makan, sistem imun, dan memperbaiki saluran pencernaan anak. Madu membantu meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan si kecil. Zidafit diproduksi pada fasilitas produksi yang modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruang terkendali. Zidafit telah memperoleh izin edar obat tradisional oleh BPOM RI dan diproduksi pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001 tahun 2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Pengujian kadar alkohol, cemara mikrobiologi, dan cemara logam berat dilakukan di laboratorium Quality Control untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Masalah nutrisi anak, tuntaskan dengan Zidafit. Zidafit, solusi tumbuh kembang anak.
Kita kembali lagi bersama Pak Abbas, apoteker dari Herbasalam, untuk membahas semua pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Silakan Pak Indra. Suara goib. Boleh request sebentar, Mi? Oh ya, boleh. Kopi dulu nih, Mi. Oh iya. Tapi nggak ada rasanya, Mi. Ini kopinya HNI ya. Iya, tapi ini nggak dijual ya, Mi. Oh tuh, ini nggak dijual ya. Ini khusus untuk tampilan. Oke, silahkan Pak Indra. Baik, pertanyaan pertama nih yang akan saya bacakan. Saya pernah mengikuti sesi ilmiah dengan seorang profesor farmasi. Narasumber menyatakan bahwa tanaman hustul hindi ini langka. Nah, kalau dia langka berarti sedikit. Pertanyaannya, kalau ini kalau bahan diproduksi massal, apakah ini original atau dibuat dari bahan yang lain? Penggantinya seperti itu. Ini tepat banget nih, apoteker yang jawab. Ya, jadi saya benar tadi yang dikatakan bahwa kustul ini memang salah satu tanaman herbal yang terancam kepunahannya gitu. Betul. Ya, di Kashmir, di Malaya. Dan sepertinya tidak semua negara numbuh. Bisa tumbuh karena seperti habat ya. Dia hanya tumbuh di sekitar 2.500 sampai 300 dari permukaan 3.000 dari permukaan laut. Ya itu tempat itu yang tepat. Jadi kalau kita nanam di Bekasi susah, Mi. Susah. Dia bisa tumbuh tapi senyawanya akan berbeda. Iya, itu dia. Jadi betul, senyawa kimia atau kandungan yang terdapat di dalam tanaman itu dipengaruhi oleh ketinggian, kultur tanah, ya, apalagi itu yang dibilang khasiat dari tanaman itu. Kalau numbuhnya numbuh lah mungkin ya. Numbuh aja gitu kan. Mungkin bentuknya sama tapi isinya belum tentu berbeda. Tidak bisa untuk standar pengobatan. Rambut boleh hitam, pikiran boleh beda. Betul sekali. Jadi terus yang kedua juga tanaman ini memang dulu jadi eksploitasi besar-besaran, maka pemerintah di sana setempat dia membudidayakan. Sekarang sudah dalam bentuk budidaya tapi di tempat yang sama pastinya. Nah, pertanyaan yang tadi, gimana kalau nggak ada stok bahan bakunya? Nah, kita biasanya punya standar, Mi. Punya standar untuk dalam penentuan bahan baku. Jadi kita patokannya pada COA, Certificate of Analysis. Jadi ketika dalam suatu produsen, ya, dia tidak bisa menyediakan permintaan kita, maka kita akan cari produsen lain, tapi kita lihat COA-nya, apakah sama dengan kriteria yang kita minta atau persyaratan yang kita tentukan gitu ya. Kita punya acuannya, misalnya warna, rasa, bau kita cek sama, nah itu baru kita pakai. Nah, jadi patokan, jadi kita mensiasatinya tidak hanya satu produsen. Jadi bisa jadi ganti produsen lain, vendor lain gitu untuk menyediakan bahan baku kita, tapi kita tetap menjaga mutu dan kualitas bahan baku tersebut. Ada satu lagi yang terpenting, maaf nih, Mi. Mengenai halal, Mi. Ini halal benar-benar kita menerapkan begitu ketat. Nah, kebetulan saya sebagai penyelia halal. Jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan undang-undang yang mengatur bahwa produk yang berada di masyarakat itu harus halal. Maka saya sebagai penyelia halal, nah ini untuk mendapatkan kriteria penyelia halal sulit, Mi. Saya ikut pelatihan 3 hari, ujiannya 3 jam, Mi. Supaya dapat sertifikat penyelia halal, dan itu dikeluarkan oleh lembaga yang memang sudah diakui oleh negara. Nah, kebetulan saya nggak bisa tampilin sertifikatnya, jadi memang kita diatur sedemikian rupa jangan sampai produk-produk yang berbau haram atau najis ada di dalam saset atau di dalam kopi produk premium produk kita. Jadi benar-benar halal itu menjadi tujuan pertama kita, halal dan thayyib. Nah, kalau kualitas setelah halal. Nah, jadi walaupun misalnya direksi atau manajemen puncak menetapkan bahwa bahan baku ini aja pakai, tapi kalau dia tidak memenuhi halal, kita nggak pakai walaupun kualitasnya bagus. Jadi yang kita kedepankan halal dan thayyib. Halal, thayyib, terbaik ya. Jadi kelangkaan ini tapi bisa dibudidaya, tapi di tempat yang sama. Tidak berburu sedapatnya, maka akan terjadi kelangkaan. Langka di seluruh dunia, hanya di sana, di Hindi, tetapi bisa dibudidaya. Baik, ya itu jawabannya karena memang bisa dibudidaya. Tapi satu lagi, Mi, kalau memang nanti memang langka benar-benar nggak bisa, kita usahakan tetap dapat. Kalau seandainya memang susah sama sekali, maka kita akan mencari
membuat formula baru yang khasiatnya jangan sama dengan Twisted Ya, Indi. tentu akan diinfokan kembali. Ya, akan diinfokan kembali. Nggak akan diam-diam. Ada Ya. pengembangan lagi. Ada pengembangan lagi dan sampai hari ini masih aman, insya Allah. Baik, lanjut dengan pertanyaan lain. Pertanyaan berikutnya nih dari Dokter Gunawan. Wah, dokter ya bertanya. Apakah kopi 7 premium ini bisa menyebabkan tekanan darah naik? Dan herba manakah yang bisa menetralisir? Nah, tadi sudah dibahas Pak Dokter mengkudunya, Betul. tapi silahkan Pak Abbas. Kami tidak menafikan bahwa garam itu salah satu nutrisi yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Tapi kita menggunakan garam Himalaya. Nah, ini dan dia mungkin bisa dilihat garam nih. yang justru sangat baik untuk sistem ini peredaran darah. Bukan garam kaleng-kalengan nih, Mi. Ini bukan garam cangcimen, tapi ini garam Bener. yang memang referensi. Betul, ini untuk- bisa buat anti tumor juga bisa dan lain-lain. Ini hanya khusus di Himalaya ya. Iya. Nah, Warnanya pun beda. Betul. Iya. Dan dosis yang kita pakai atau takaran yang kita pakai itu tidak terlalu banyak ini ya. nggak kayak masak. Karena untuk menambah rasa mantap kan, ya. Iya. Makanya paduan nikmat rasa mantap berhasil. Iya, kalau orang Jawa itu tanpa garam jadi masakan hambar. Betul. Jadi itu balance Betul. aja, balance. Betul gurih. Tapi pemirsa tenang saja, kita punya herbal juga yang dapat mengatur tekanan darah. Yang tadi ya ada mengkudu. Yang sudah dijelasin herba mengkudu. ada kaliumnya, Iya. ya. Kustul hindi punya kalium dan Iya. lain-lain. Tapi semuanya dalam dosis yang sudah kita tentukan, Iya, tidak betul berlebih. sekali. Heeh. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang sama, apakah bisa menyebabkan iritasi lambung nih, Mi? Dan herba mana yang untuk menetralisir? Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting nih. Mungkin kita perlu bisa bantuan orang di sekitar nih, Mi, untuk menunjukkan bahwa pH kopi, pH itu artinya ini, Mi, derajat keasaman. Nah, sedangkan alatnya pH meter. Nah, kita ingin menunjukkan nih sedikit Ya, silakan mengenai untuk tim membuktikan media mempersiapkan. kita mau membuktikan akan- nih ya bahwa kopi ini benar-benar pH-nya itu di atas asam, netral, 6 sampai 7. Kan pH lambung itu 1 sampai 3 ya. Nah, ini kita akan membuktikan secara langsung live biar menambah keyakinan dari pemirsa bahwa kopi kita itu tidak asam. Nah, ya. Mungkin ini, dari labnya bisa bantu. ini kayak kenalkan dulu, Mi. Jadi alat pengukur pH meter itu sebenarnya ada 3, Mi, alat pengukur pH ya. Ada kertas lakmus ya, kertas pH, dan ini adalah alat yang paling modern pH meter. Kita pakai alat yang spesifik yang akuratnya itu lebih ini ya. Jadi nggak kaleng-kalengan gitu, Mi. Kita pakai alat yang memang benar-benar modern gitu ya, nggak pakai kertas lakmus atau kertas pH. Nah, ini mungkin kita bisa minta waktu 5 menit, nanti ada orang labnya. Iya. Nah, ini Baik, dipersilahkan Pak Abbas dengan tim HS-nya. Nah, ini kita kenalkan dulu, ini namanya pH meter dan ini timbangan miligram. Nah, ini gelas ukur. Nah, ini beker gelas. Alat ini sudah kita kalibrasi sebelumnya ya. Nah, sudah kalibrasi. Kenapa dilakukan kalibrasi? Agar akurasinya terpelihara ya. Agar akurasinya bisa dipertahankan ya. Nah, silakan. Nah, oke, kita ambil kopi dari sini ya, biar ini benar kopi sampel premium ya. Ini kenalkan, ini Mbak Rika, dia bagian dari laboratorium. Nah, kita langsung ya, kita lihat dulu, kita timbang dulu. Jadi ukuran yang diukur ini adalah 10%. 10% itu artinya 10 gram dalam 100 mili. Nah, ini kita pakai gelas ukur 100 mili. 10 gram ya. Jadi 10% itu artinya 10 gram dalam 100 mili. Oke, silakan Mbak Rika. Nah, kita timbang dulu 10 gram. Larutan yang digunakan adalah air panas ya. Air dengan suhu hangat ya, karena ini sudah disimpan agak lama. Nah, ini kita timbang dulu 100 ya. Jadi prosedurnya memang kalau dalam menguji pH ini harus 10% ya, Mbak Rika ya. 10 gram dalam 100 mili. Jadi 100 mili itu air panasnya. Nah, ini kita timbang. Di dalam saset ini ada 21 gram. Kita timbang 100 dulu. Nah, ini oke, cukup. Nah. Iya. Oke, nggak apa-apa, lebih dikit. Ini kita timbang 100 ya. Nah, ini kita masukkan, kita menggunakan wadah untuk melarutkan. Nah,
Nah ini boleh sama. Ya, oke. Nah ini 100 ml ini air ya, air hangat atau air putih yang suhunya sudah lumayan untuk melarutkan kopi. Kita aduk dulu sebentar. Nah ini bilas dengan aquadis terlebih dahulu. Oke, ini nggak apa-apa. Tambah lagi. Oke. Ini untuk mencuci ya? Untuk nambahin Pak. Oh, untuk nambah ya? Tadi air panas ya? 50. Jadi 50 air panas, 50 air dingin biar hangat ya. Nah, mungkin suasananya bisa dibikin hangat kalau kita sambil ngopi, Mi. Oke, diaduk dulu sampai larut. Jadi dengan air panas pun dia bisa larut, ya. Dengan air hangat pun bisa larut ya. Ya. Oke, kita lihat. Kita tambahkan sampai 100 ml. Kita saksikan mungkin untuk angkanya 100 bisa diunjukkan. Nah, bisa ditampilkan angka pH meternya. Nah, ini angka pH ininya ya. Bisa ditampilkan ke sini. Kita lihat pH-nya. Nggak bisa ya? Nah, bisa ya. Nah, ini biar ini kopi asli, Sampel Premium ya. Nah, ini kita ukur mungkin sebentar. Nah, oke. Nah, biar lebih jelas lagi kamera mungkin bisa memperlihatkan angka pH. Nah, ini angka pH ya, Bapak Ibu. Nah, ini angka pH-nya. Ini masih 7 karena dibilas dulu dengan aqua, masih netral ya. Kita lihat, bismillah. Oke, bismillah, kita celupkan ke dalam kopi. Alat pengukurnya. Oke, kita diamkan sebentar sampai stabil. Ya, 6. Belum. Berapa lama Mbak Rika? 2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit ya. Ini biar menambah keyakinan dari pemirsa bahwa kopi kita itu memang tidak bersifat asam. Oke, angkanya masih di sekitar 6 ya. 6,1, 6,3, 6,18, 19. Iya, stagnan 6,2. Oke, udah ya. Mungkin sudah cukup. Nah, ini alatnya sangat sensitif sekali, jadi akurasinya bagus ya. Oke, cukup ya. Nah, ini sudah stabil. Jadi di kisaran angka 6,23. Alhamdulillah. Jadi ini jaminan bagi sahabat-sahabat betul. Terima kasih Mbak Rika yang ingin nanti PCA, gesit, HS untuk menceritakan tentang bagaimana pH produk kopi dari HNI ini aman untuk lambung. Betul. Jadi pH itu untuk mengukur derajat keasaman. Iya. Nah, alhamdulillah angka pH kita di 6,23 itu angka mendekati netral. Ya, jadi aman, tidak mengiritasi lambung. Iya, Ya. Jadi walaupun ya, sebelum makan pun bisa. Ya. Saat perut kosong pun aman. Ya. Banyak pertanyaan saat perut kosong aman. Lalu apa yang bikin netralisasi lambung? Bisa kustul hindinya bisa. Iya, dari kustul hindinya. Atau mengkudunya bisa. Ya, mengkudunya kan untuk pencernaan juga bagus ya. Rasa segarnya itu dari krisan. Betul. Atau gula-gula aren. Nah, gula aren, itu, pohon aren itu manfaatnya sangat banyak. Menghilangkan rasa pahit dari buahnya, maupun dari kopi. daunnya, Betul, ya, bahkan dari sagunya sampai kepada gulanya. Nah, oke. Ada lagi mungkin nanti. Masih ada pertanyaan Pak Indra? Masih ada pertanyaan ini, saya coba bacakan kembali ya. Ya, silahkan. Yang berikutnya dari Ibu Ita Apriliani Satria. Wah, ada beberapa pertanyaan yang sama. Untuk kopi Sampel Premium aman tidak dikonsumsi secara rutin, dan berapa batas maksimal konsumsi Sampel untuk ibu hamil? Untuk ibu hamil, kalau tadi untuk yang biasa itu bisa 3 kali, tapi kalau untuk ibu hamil, nah kan di HS juga ada yang lagi hamil tuh. Iya. Nah, dan sudah lahiran ya? Betul. Nah,
Siapa tuh namanya ya? Lupa aku. Ibu Afa. Bu Afa, beliau tentunya mengkonsumsi kopi ini duluan daripada kita. Mana tuh Pak ceritanya dari testimoni yang ada? Kaitannya dengan tadi ibu hamil, memang kalau banyak yang mengkhawatirkan bagaimana penggunaan Kustur.Indi, memang tidak ada penelitian atau yang menunjukkan bahwa penggunaan Kustur.Indi itu berbahaya bagi ibu hamil, tapi kita untuk mencegah, makanya kita menggunakan dosis tidak terlalu besar, tidak terlalu besar ya, nah, hanya cukup untuk sebagai minuman yang berkhasiat saja, ya, jadi bisa diminum pagi, siang, sore. Yang mungkin yang berbahaya itu kalau penggunaan Kustur.Indinya itu tunggal, tunggal ya, misalnya 500 mg itu kan gede nih, nah, kita pakainya kecil, ya, jadi bisa dikonsumsi secara bertahap. Ya, mungkin saja nanti 4 jam kemudian dia konsumsi kopi lagi, Kustur.Indinya sudah kebuang melalui urin. Nah, atau keringat ya. Apalagi itu ya. Terus bagaimana dengan buah mangkudu yang katanya itu bisa membahayakan ibu hamil. Nah, memang ini belum ada penelitian secara langsung terhadap ibu hamil, tapi kita untuk mewanti-wanti itu kita menggunakan dosis yang tidak terlalu besar atau dan kita juga membuat campurannya sangat betul, dan kita penggunaannya nggak tunggal, misalnya cuma hanya buah mengkuduannya kita saja kan kita sinergi, kita kombinasi, dan jumlahnya pun herbalnya itu nggak terlalu besar, memang kadar aman untuk kesehatan ya. Contoh misalnya kita menggunakan buah Kustur.Indi 0,01 gram, misalnya gitu ya. 0,1 gram kalau dari 21 gram berapa itu persentasenya? Apalagi untuk sekian saset ya. Ya, harapan kita bahwa nilai segitu tidak mempengaruhi efek sampingnya. Betul. Dan dia kan nggak mungkin dong setiap jam minum kopi terus. Iya, betul. Kan juga diseling air putih. Betul, air putih. Nanti yang residu akan terbuang. Betul. Memang untuk menjaga ginjal juga harus diimbangi dengan air putih. Apapun minum vitamin C harus kita air putih. Itu air putih penting. Hatta tidak makan herbal, makanan juga herbal kan? Betul. Jadi sayuran. Kenapa kita harus banyak mengkonsumsi air putih supaya kerja ginjal itu tidak terlalu berat dalam memfiltrasi yang akan dibuang ke urin. Ini orang-orang yang kena asam urat itu memang dasarnya kurang minum. Betul. Kurang kolesterol minum. juga kurang minum. Karena asam urat 80% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Ya, 80% cairan ya. Jadi kalau kurang cairan juga macet. Bahaya. Kerja jantung malah tambah berat itu kan. Kalau kelebihan cairan juga nggak bagus juga. Betul. Kerja ginjal nambah berat dan lain-lain. Lanjut pertanyaannya sudah jelas. Pertanyaan berikut ini dari BC Karawang. Herbalnya banyak yang mengandung kalsium alami. Amankah dikonsumsi bumil trimester pertama? Untuk trimester pertama sama ya? Oke. Sudah. Tapi saran kami memang kalau di tempat kami tadi yang Umi sebutkan ada penanggung jawab produksi kami memang waktu itu lagi hamil ya. Sekarang sudah melahirkan. Nah, terbiasa dengan minum kopi itu ya, dan alhamdulillah bayinya pun dalam keadaan sehat ya, dan mungkin saya ucapkan selamat dulu nih buat buat tim HS nih atas kelahiran putranya. Jadi beliau ini menyusun formula sambil hamil dalam kondisi hamil. Dan sambil nelpon kabarnya, sambil menyicipi lagi kan, sambil nelpon sambil nyicipi Kustur.Indi, tahu-tahu dah teleponnya mati, dah lahiran. naik sepeda motor lagi ya. Nah, itu juga referensi untuk ibu-ibu yang sudah HPL ya. Yang sudah HPL. Tapi, kalau kami sarankan lagi, jangan terlalu banyak juga karena kafeinnya yang akan semuanya tidak berlebihan tentunya. Karena kafein itu akan masuk juga ke plasenta. Iya. Dan dia akan ke bayinya juga gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak. Iya, kalimat terlalu kan memang enggak ya, secukupnya. Ibu hamil paling 62,5. Sehat saja ya ada takarannya. Karena kan ginjal ini butuh air putih. Betul air putih. Sudah ngopi, sudah yang lain-lain. Dan kalau ingin nutrisi juga banyak herbal-herbal yang mungkin dari HNI banyak Bu ya. Ya, udah jelas ya. Lanjut pertanyaan berikutnya bisa. Pertanyaan dari BC. Kopi 7 gram aman tidak untuk penderita jantung? Nah,
penderita jantung. Justru tadi ya ada mengkudu itu ya, ada mengkudu, ada kustul hindi, ada habat, ada jahe betul. merah, Ada bunga krisan. Ya. bunga krisan. Kalium iya. itu bagus untuk kesehatan jantung. Iya. Dan sebenarnya kopi juga bagus untuk jantung ya. Jadi dia banyak penelitian dilakukan bahwa sering minum kopi itu dapat meningkatkan mencegah penyakit kardiovaskuler. Iya, apalagi dengan kopi yang sudah sinergi. Dan kita pakainya kan robusta ya. Betul. Kita udah dapat mencegah kardiovaskuler, dapat mencegah kepikunan. Betul. Ya, ada lanjutan lagi? Masih ada? Pertanyaannya masih seputar penyakit nih. Ya. Untuk penderita lemah ginjal, aman nggak sih minum kopi ini? Pak Abbas, Umi Sabil? Ya. Oke, penderita ginjal. Memang di dalam kustul ini ada senyawa yang namanya asam arikinolon. Nah, memang senyawa ini bisa menyebabkan ginjal, tapi belum ada penelitian yang lebih detail mengenai berapa banyak kustul ini yang diminum yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu. Ya. Nah, kita pakainya kecil. Yang kedua, kita bersinergi dengan herbal lain. Betul sekali. Ya, di sana juga masih ada. Di sini masih ada kelornya nggak sih? Ada. Masih ada kelor yang itu sangat berfungsi. Iya. Ginjal. Ya, kita di sini masih ada kelor. Di kopi yang lama juga ada kelor. Betul. Kita dalam pengembangan produk pasti memikirkan juga efek-efek sampingnya dan lain-lain agar masyarakat itu tidak terdampak dari efek samping tersebut. Orang kan mikirnya udah ada daun sendok, jadi elemen daun, Soal daunnya berapa macam ya nggak ada masalah. Jadi, karena elemennya, jadi 7 elemennya. Elemen itu bukan komponen jumlah, ya, tapi dia bagian dari elemen-elemen kayu, elemen daun, elemen akar, elemen biji, elemen buah, elemen kulit dan sebagainya. Terkadang senyawa kimia yang terkandung di dalam batang itu nggak sama dengan yang ada di daun. Betul, baik di akar, di bunga ya. Contoh kustul indi. Kustul indi itu bagusnya di batang. Batang, bahkan dulu zaman dahulu kaum Yudais kuno, batang itu digunakan untuk dupa dan aromanya itu seger gitu. Nah, makanya sekarang digunakan untuk terapi-terapi gitu. Terapi-terapi, iya. Ya, pereda batuk yang disertai radang. Iya. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, kenapa jumlah daunnya banyak? Jumlah daunnya banyak macamnya nggak apa-apa. Yang penting itu elemen daun. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Dua pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu diabetes nih, aman nggak nih? Iya. Diabetes. Kopi salah satu bisa bermanfaat untuk penderita diabetes tipe 2. Nah, tipe 2 ya, bukan tipe 1. Jadi diabetes itu ada 2. Tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1, dia mengalami kerusakan pankreas sehingga tubuh tidak dapat mengikat insulin. Iya. Tidak bisa mengikat gula. Jadi pankreas tidak bisa memproduksi insulin dan insulin tidak bisa memproduksi gula. Akhirnya gula berada dalam darah. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu bisa diakibatkan dengan pola hidup. Ya, pola hidup awalnya dia nggak ada gula, tiba-tiba umur sekian dia ada diabetes. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kopi ini yang rasa pahit itu ternyata bisa menetralkan gula ya. Biasanya kalau kemanisan kita kasih pahitnya. Kopi juga bisa bermanfaat untuk diabetes. Nah, lalu pertanyaannya apakah boleh untuk penderita diabetes? Ya, boleh saja, tapi dengan syarat kalau bisa jangan setelah makan, ya. Jangan setelah makan, habis makan nasi uduk atau rendang, padang, minum kopi. Wah, itu nambah lagi kalorinya tinggi banget ya. Kalau bisa sebelum makan nggak apa-apa. Betul. Ya. Atau sebelum minum, saya mau minum, diukur dulu kadar gulanya. Apakah di bawah 200 atau 300-400. Kalau di bawah 400 kami sarankan jangan dulu. Nah, yang kedua, kalau sehabis minum kopi ini ada aktivitas buat membakar kalori. Betul. Kalau habis minum kopi, tidur, sender-senderan, nonton sinetron apa yang di sini sekarang nih? Nggak tahu. Saya itu sampai yang namanya TV punya doang. Bagus, Mi. Nggak sempet nonton. Bagus, Mi. Itu mengurangi stres. Nah, jadi gitu, Mi. Kalau untuk penderita diabetes, saran kami dia kalau memang diabetesnya tinggi, lebih baik dicek dulu ya, dulu. Kalau memang penasaran dengan rasa kopi, dicek dulu. Nah, saya penasaran nih sama kopi Sepel Premium, ya kan? Dicek dulu gula darahnya tuh. Masih 180. Ya sudah, ngopi saja. Tapi jangan sambil
tidur, Ya, ada keringet intinya dikit lah gitu. Tanggung jawab. Yang Habis ngopi ada gerak-geraknya ya. Nah, yang ketiga juga jangan begadang kalau penderita gula. Kalau begadang kalau nggak ada pentingnya. Nah, tuh kata Om Hairama tuh. Begadang kalau nggak ada pentingnya ya buat Jangan, apa? malah gitu. malah mengganggu metabolisme tubuh yang seharusnya dia waktu tidur mengelola kolesterol, gula dan lain-lain dipakai buat melek. Kecuali Indra Betul. begadang karena nyeter sampai Jogja kan. Ada perlunya ada tuh. perlunya, Ada benar. perlunya. Ada perlunya. Iya. Ini sangat jadi masyarakat sekarang ini. Kalau nggak ada perlunya bobo aja. Jadi banyak masyarakat ini mungkin bukan banyak, artinya banyak penyakit yang disebabkan oleh pola hidup. Pola hidup. Jadi sebagus mana apapun obat tersebut, mau kimia, mau herbal, kalau pola hidupnya tidak disesuaikan, sama aja bohong. Iya. Ya. Iya. Oke, terakhir. Tutup. Tadi kan banyak membahas terkait kandungan Khustul Hindi. Nah, yang ditanyakan berapa gram atau berapa persenkah kandungan Khustul Hindi yang terdapat dalam kopi 7 elemen premium? Ini tadi kita jelaskan nih, kita bocorkan dulu ya formulanya. Jadi Khustul Hindi di sini kita gunakan ekstrak ya. Pertama kita gunakan ekstrak. Jadi kalau ekstrak itu sudah nggak ada ampas. Jadi kalau ada pertanyaan, kan kalau minum Khustul Hindi ampasnya dibuang, nggak perlu takut. Kita yang pakai ekstrak, bukan tanaman aslinya atau batang aslinya. Ya kita kayak yang namanya ekstrak, ampas sudah dibuang. Jadi dengan air hangat pun dia bisa larut. Itu ya. Terus tadi pertanyaan yang tadi tuh apa Khustul Hindi berapa miligram? Berapa gram kita kandungannya? pakai 0,01 gram. Oh, oke. Jadi kalau 0,01 gram dikonversi ke 21 gram jauh banget ya, Mia. Jauh ya. Jadi kalau sehari kita 2 kali berarti 0,2 gram. Ya, masih aman lah tuh. Makanya Umi bilang 3 kali masih aman masih ya. aman tuh. Paling kalau 6 kali yang nggak aman dompetnya, Mi. Terus malah justru kalau 3 kali dompetnya omsetnya naik. Oh ya, ini kalau bikin pakai mug ini nggak boleh penuh ya? Iya betul, 250 mili. 250 mili. Mugnya boleh gede tapi tetap bikinnya seukuran cangkir. Biar rasanya lebih mantap. Iya. Kalau pas rasanya tak mudah dilupakan. Oke, Mi, pertanyaan terakhir. Oke. Cukup? Cukup, alhamdulillah. Silakan, Umi. Terima kasih banyak Pak Abbas yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk membersamai sahabat-sahabat ini semua sebagai bekal PCA, HS dan Gesit. Semoga Pak Abbas sehat selalu dan tetap kita akan membersamai melalui produk-produk yang berkualitas dari Herba Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Umi. Yuk. Hai, agen HNI di seluruh penjuru dunia. Sederek-sederek, sampean kabeh. Ojo lali kabeh ya, sedulur. Saya ngajak sampai lupa milad kaping songo HNI. Di Milad HNI ke-9 ada yang berbeda, acara paling spektakuler, banyak kejutan dari HNI. Ingin lihat para agen HNI yang berprestasi? Ngireng-ngareng saring hadir, ngolati tor para miyaki. 17 Oktober. Tanggal 17 Oktober 2021. Saya ngajak sampai lupa. Ojo lali yo.
Baik, alhamdulillah rabbil alamin, ketemu lagi sama saya Indra Permana. Ini kalau saya muncul tandanya berarti udah mau habis acaranya ya. Karena munculnya hanya di awal dan di akhir gitu ya. Nah, insya Allah tadi kita sudah mendengarkan banyak penjelasan, kemudian juga banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber kita yang kompeten di bidangnya, karena memang langsung kita hadirkan dari pabrik ataupun perusahaan yang memproduksi produk kopi 7 elemen premium pastinya. Nah, insya Allah saat sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari Umi Sabil ya, terkait produk kita yang bajunya udah mirip kayak Umi Sabil. Silakan, Umi. Paduan nikmat, mantap, berkhasiat, rasanya sulit dilupakan. Itu aja mirip, Mi. Iya. Oh, gitu doang. Saya juga bisa kayak gitu mah. Kalau gitu mah saya juga bisa ngomong begitu. Oke, baik sahabat ini semua, alhamdulillah rabbil alamin, sudah saatnya kita berpisah ya. Intinya pastikan produk ini selalu hadir di rumah-rumah Anda ya. Karena rasanya tadi yang bikin nggak bisa terlupakan. Ya, nggak bisa dilupakan. Pastikan ngangenin. Dan juga rasa-rasanya harus segera ngopi lagi ya. Kalau satu kurang kan Umi udah megang-megang. Aku minum 2, adanya cuma 2 saja. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa Bapak Ibu sekalian catat dan juga pelajari kembali ya, terkait kandungannya, manfaatnya produk-produk ini. Insya Allah HNI berkomitmen terus memberikan produk-produk terbaik yang sudah melalui proses panjang dan pastinya tinggal dinikmati sesuai dengan khasiatnya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan macam-macam nih ya, karena HNI sudah punya treatment khusus. Iya, dan di panjang. masing-masing ada R&D-nya, betul. ada apotekernya, ada dokternya. Jadi insya Allah itu tidak ada lagi keraguan. Produk ini udah harus segera dikonsumsi, dijual, borong, habiskan. Borong, ya. Kayak tadi Gitu. Pak Indra 1 troli. Oh, itu ya, tadi di video yang tadi sebelum kita tonton itu beneran berat itu. Karena itu kardusnya isi full semua ya. Beda kalau Umi. Kalau Umi kosong. Itu beneran berat karena itu produknya ternyata pengen di supply ke warehouse Mi. Itu masih hangat tuh produk. Masih hangat. Mau dibawa ke Warehouse, Bispak. Ya. Makanya tadi pas dipegang tuh kardusnya hangat. Oh, baru masih produksi. Oke, baik, kita sudahi, kita cukupkan acara pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa. Tapi nanti siang kita nggak ada ya? Nggak ada, udah. Kalau Mi mau silakan. Nggak ada Indra. Kamera tetap on ya. Nah, insya Allah di hari Ahad ya kita ada Milad HNI yang ke-9. Wah, insya Allah ya. Ini sudah ditunggu-tunggu ya. Apalagi tadi sudah ada promonya, akan ada launching web series ya. HNI ya, dan juga banyak sekali agenda-agenda lainnya. Pastikan Bapak Ibu sekalian pastikan Bapak Ibu sekalian agen HNI yang kemarin sudah kita share promo-promonya, bagaimana cara mendapatkan tiket milad. Nah, dan bagi yang belum bisa hadir offline nih ya, kita saksikan melalui online insya Allah. Karena banyak hiburan dan juga banyak informasi yang penting bisa kita nikmati di milad HNI yang ke-9. Insya Allah kita ketemu di hari Ahad ya, langsung dari Jakarta ya. Umi datang nggak? Insya Allah baik online atau offline, insya Allah Umi ada. Diundang kan? Yang ngundang. Yang ngundang, waduh. Yang ngundang anaknya se-Indonesia. Yang punya hajat berarti ya. Oke, saya Indra Permana mohon pamit dan ada Umi Sabil. Yes. Ya, terima kasih, dan juga tadi ada Pak Andri dan juga Pak Abbas ya yang sudah bersama kita. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat selalu Umi ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Sampai jumpa sahabat ini semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, agen HNI di seluruh penjuru dunia. Sederek-sederek, Sampean kabeh. ojo lali kabeh sedulur. Saya ngajak sampai lupa milad kaping songo HNI. Di Milad HNI ke-9 ada yang berbeda, acara paling spektakuler, banyak kejutan dari HNI. Ingin lihat para agen HNI yang berprestasi? Ngireng-ngareng saring hadir, ngolati tor para miyaki. 17 Oktober, Tanggal 17 Oktober 2021. Saya ngajak sampai lupa. Ojo lali yo.